Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten-konten terbaru di channel ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen dan memberikan tanggapan yang baik kepada video ini. Kita akan tetap melanjutkan cerita tentang perang Bharatayuda kita, dan cerita apa yang akan kita bahas kali ini, mari kita simak bersama-sama. Di peperangan hari pertama dan hari kedua, para Pandawa serta pasukan simpatisannya pun terdesak oleh kesaktian daripada Resi Bisma. Resi Bisma banyak menghujani pasukan dari pihak Pandawa dengan ribuan anak panah, sehingga pasukan para Pandawa menjadi terdesak. Tentu saja kesaktian daripada Resi Bisma tidak bisa dibendung oleh pasukan para Pandawa. Akan kesaktian daripada Resi Bisma tersebut, Resi Bisma pun banyak sekali mendapatkan apresiasi dan pujian dari Prabu Duryudana serta para pihak Pandawa dan Kurawa yang lainnya. Bahkan pihak Pandawa pun memuji akan kesaktian dan keganasan daripada Resi Bisma di tengah peperangan. Diceritakan di hari ketiga, yang menjadi senopati agung di pihak Pandawa adalah Raden Drestajumena. Sedangkan yang menjadi senopati 2 dan 3 di kiri dan sebelah kanan adalah Raden Utara dan Raden Uratsangka dari negara Wirata. Sedangkan dari pihak Astina sendiri atau dari pihak Kurawa, yang menjadi senopati agung masih Resi Bisma. Resi Bisma didukung oleh 2 kekuatan besar di kiri kanannya, yang dipimpin oleh Resi Dorna dan Prabu Salya. Pertempuran hari ketiga pun tidak bisa dihindarkan. Resi Bisma kali ini menghadapi Raden Drestajumena, sedangkan Prabu Salya menghadapi Raden Utara, dan Raden Uratsangka harus menghadapi Resi Dorna dan menembak-nembakan panah, dan terjadilah kemudian perang panah di antara mereka berdua. Sedangkan Raden Utara dan Prabu Salya bertempur mengadu ilmu kanuragan. Pertempuran sangat sengit antara Raden Utara dengan Prabu Salya, yang keduanya sangat sakti mandraguna. Seisi Tegal Kuruseta pun terasa bergetar dengan pertarungan mereka berdua, dan tentu saja pertarungan pun sangat menggetarkan. Sedangkan di sisi yang lain, Raden Uratsangka sedang kerepotan menghadapi tembakan ribuan panah dari Resi Dorna. Sebagaimana kita tahu, Resi Dorna adalah ahli di dalam merentangkan dan menembakkan anak panah, serta banyak sekali panah-panah pusaka yang dimiliki oleh Resi Dorna. Tentu saja Raden Uratsangka sangat keteteran dan kerepotan demi menghadapi Resi Dorna. Kembali ke pertempuran antara Raden Utara dengan Prabu Salya. Pertempuran mereka sangat menggetarkan dan menjadi buah bibir di antara para prajurit. Pertempuran mereka berdua menjadi pembakar semangat bagi para prajurit yang semakin liar di dalam memburu satu sama lain. Pertempuran mereka sangat dahsyat, dan kemudian terlihat bahwa Prabu Salya mulai terdesak. Prabu Salya mulai terdesak atas kesaktian Raden Utara, dan kemudian tibalah Raden Utara berhasil memukul mundur dan melemparkan Prabu Salya. Prabu Salya terlempar cukup jauh, dan kemudian Prabu Salya pun merasa sangat marah dan mengeluarkan panah pusakanya. Pusaka tersebut adalah pusaka Suli Kabubar, dan kemudian Prabu Salya pun menembakkan senjata itu langsung menuju jantung Raden Utara. Raden Utara yang tidak melihat panah itu datang, dan kemudian pusaka itu pun menembus jantung Raden Utara, dan Raden Utara pun mati seketika. Tentu saja kabar akan kematian Raden Utara menjadi buah bibir, dan seketika pula seisi pasukan di Tegal Kuruseta meneriakkan bahwa Raden Utara telah gugur. Tentu saja kabar daripada Raden Utara telah gugur terdengar oleh Raden Uratsangka. Raden Uratsangka yang sedang menghadapi ribuan panah daripada Resi Dorna tentu saja kaget, dan kemudian teralihkan dari peperangannya bersama Resi Dorna.
Raden Wratsangka sangat kaget mendengar kabar tersebut dan kemudian pandangan dan konsentrasinya pun teralihkan daripada panah-panah Resi Dorna. Resi Dorna melihat sebuah kesempatan bahwasanya Raden Wratsangka sudah tidak konsentrasi lagi dan kemudian mengeluarkan panah pusakanya. Resi Dorna mengeluarkan panah Cundamanik yang kemudian langsung ditembakkan menuju jantung daripada Raden Wratsangka. Panah Cundamanik melesat sangat keras dan kencang yang kemudian Raden Wratsangka pun tidak menyadari panah Cundamanik tersebut dan tepat mengenai ulu hatinya. Walaupun sudah tertusuk panah oleh panah pusaka daripada Resi Dorna, Raden Wratsangka pun tidak langsung meninggal. Raden Wratsangka tetap bertahan dan masih hidup, dan di dalam keadaan tersebut kemudian Raden Wratsangka pun turun dari kereta. Raden Wratsangka merangkak di atas tanah demi menuju ke mayat kakaknya, yaitu Raden Utara. Tentu saja keadaan itu menggemparkan seisi Tegal Kuruseta akan kematian dan tumbangnya dua kesatria yang menjadi Senopati Agung penopang pasukan pihak Pandawa. Raden Wratsangka terus-terusan merangkak di atas tanah dan sesuatu hal yang tidak terduga pun terjadi. Dari kejauhan sudah ada yang menyasar Raden Wratsangka yang terlihat akan muncul dari dalam tanah. Ternyata orang tersebut adalah seekor naga yang bernama Naga Ardawalika. Naga Ardawalika memiliki maksud tersendiri di dalam perang Bharatayuda ini dan tidak berpihak kepada siapapun. Naga Ardawalika bermaksud menyasar dan membunuh Raden Arjuna, namun dia tidak tahu yang mana Raden Arjuna. Selintas Raden Wratsangka terlihat dari belakang menyerupai Raden Arjuna. Karena Raden Wratsangka memiliki mahkota yang hampir serupa dengan Raden Arjuna dan terlihat mirip apabila dilihat dari belakang, Naga Ardawalika ingin membalaskan dendam akan kematian ayahnya, yaitu Naga Tatsaka. Melihat Raden Wratsangka yang sedang merangkak yang dia sangka sebagai Arjuna, kemudian Naga Ardawalika pun menyambar Raden Wratsangka. Namun ternyata Naga Ardawalika hanya menyambar betis daripada Raden Wratsangka dan kemudian Raden Wratsangka pun semakin terluka. Di antara luka yang dia miliki, Raden Wratsangka pun tetap mendekati mayat daripada Raden Utara yang sudah meninggal. Dan akhirnya kemudian mereka pun dapat bertemu walaupun Raden Wratsangka sudah kehabisan darah dan tidak kuat untuk meneruskan hidupnya. Akhirnya dua kakak beradik dari negara Wirata tersebut pun menghembuskan napas terakhir dan gugur di atas Tegal Kuruseta. Kematian Raden Utara dan Wratsangka tentu saja menggetarkan seluruh Tegal Kuruseta dan tentu saja menjadi pukulan bagi para pihak Pandawa. Mereka kehilangan dua Senopati Agung yang sangat berjasa bagi para Pandawa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan terus menunggu konten terbaru di channel ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan, mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.